Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, pelajar hebat Kota Semarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku, khususnya kelas 7, masih dalam keadaan yang semangat, sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, alhamdulillah pada pertemuan kali ini, khususnya pertemuan yang kedua, kita masih dipertemukan dalam pelajaran seni budaya yang penuh dengan semangat yang baru ya anak-anak ya. Karena kemarin kita sudah membuat kontrak pembelajaran untuk pelajaran seni budaya. Harapannya hari ini kita sudah mulai menerapkan apa yang kita sepakati bersama. Baik, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari Pak Ardi ajak bersama untuk berdoa menurut keyakinan dan kekhusuan masing-masing, agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, serta akan membekas dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut kekhusuan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai? Baik, anak-anak, ingat, awali niat kita untuk belajar walaupun di rumah itu untuk beribadah. Ya, jadi nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, insya Allah akan menjadi berkah bagi kita sekalian. Baik, anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kita minggu kemarin, bahwa pembelajaran 4 pertemuan pertama akan membahas tentang teori. Ya, maka pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan yang kedua, Pak Ardi akan menyampaikan pengantar tentang seni, khususnya seni tari. Tolong. Sebelum beranjak ke pembelajaran, saya harapkan anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, kita akan membahas kepada elemen dasar tari atau unsur-unsur tari. Ya, untuk kelas 7 semester 2, semester gasal, mohon maaf, semester gasal. Tetapi untuk kelas 8 boleh kok mengikuti karena ini berkaitan dengan materi kalian di kelas 8 juga. Baik, sebelum Pak Adi melanjutkan pembelajaran, tolong dilihat di tombol bawah, ini tombol bagian bawah. Ya, ada tulisan merah ya, yang di kotak merah. Sudah di-subscribe belum? Ya. Kalau belum di-subscribe, klik di subscribe-nya ya. Subscribe, klik gitu. Biar apa? Biar nanti kalian bisa menikmati materi-materi pembelajaran dari Pak Ardi yang lebih edukatif lagi. Ya, biar kita saling support. Baik. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang kedua, yang akan kita bahas adalah tentang pengertian seni tari, serta unsur-unsur pokok dalam tari, atau yang lebih dikenal dengan elemen dasar tari. Ada 3 ya yang harus kita bahas hari ini. Yang pertama adalah gerak, yang kedua adalah ruang, dan yang terakhir adalah waktu. Jadi nanti kita akan membahas 3 lingkup subtop bahasan tadi. Selanjutnya, yang harus kalian dapatkan pada pagi hari ini melalui pembelajaran seni budaya adalah kalian harus mampu mendeskripsikan seni tari dari berbagai ahli. Jadi nanti ada beberapa ahli yang menyebutkan tari itu apa begitu ya. Jadi anak-anak semua harus tahu dan mampu mendeskripsikan itu. Kemudian anak-anak juga mampu mendeskripsikan apa itu gerak, apa itu ruang, apa itu waktu, serta penggolongannya seperti apa. Nah, pada keterampilan, anak-anak nanti bisa mempraktikkan atau memperagakan beberapa contoh dari gerak tari. Ya, hanya beberapa contoh yang nantinya itu sebagai tugas keterampilan. Ya, ingat pada saat pertemuan pertama kemarin, tugas keterampilan akan disampaikan melalui Instagram. Oke ya, Nana ya. Udah punya Instagram kan? Sudah. Kemarin sudah pada saat MPLS kan sudah membuat semua. Nah, kemudian nanti anak-anak bisa menganalisis unsur-unsur pokok tari
pada sebuah pertunjukan tari. Nah, nanti jadi anak-anak tuh berapresiasi nonton ya kayak layar tancap begitu ya, nonton bisa live, bisa delay, nanti bisa kita analisis bersama. Karena anak mampu, itu yang termasuk gerak itu seperti apa, yang termasuk ruangnya yang sebagaimana gitu. Dan juga waktunya itu berapa gitu ya, Nak ya. Udah siap ya, Nak ya? Oke. Kita mulai anak-anak. Ada beberapa ahli yang mengatakan tentang seni. Kalian tentunya sudah tahu tentang Ki Hajar Dewantoro, ya, tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa seni adalah semua perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya perasaan. Ya, jadi kalau perbuatan itu tumbuh dari perasaannya manusia atau individu itu, kemudian bersifat indah, serta dapat menggerakkan jiwa yang lain. Nah, misalkan Pak Ardi bergerak, kemudian diapresiasi atau ditonton oleh kalian, dan kalian menganggap itu indah, ya Nak ya, itu sudah dianggap seni. Tidak hanya gerak anak-anak. Misalkan Pak Ardi menyanyi, oh suaranya Pak Ardi kok merdu sekali, begitu ya. Itu kalian sudah berapresiasi, sudah menggerakkan hati dan jiwa kalian, berarti itu termasuk dalam seni. Ya. Kemudian pendapat lain dari Alexander Baumgarten bahwa seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif untuk menjadikan yang menikmati atau audiens itu merasa bahagia. Jadi kalau dengan menonton seni, ya apresiasi seni, tapi yang menonton itu sedih, itu perlu dipertanyakan. Berarti indah apa tidak? Hanya mengena di dalam hati tapi belum tentu indah. Ya. Kemudian dari tokoh seni di Indonesia, Bapak Sudarmaji. Ini jelas dari Jawa ya, Sudarmaji. Bahwa seni adalah manifestasi batin dan pengalaman estetis. Nah, manifestasi itu apa? Pergolakan jiwa di dalam batin manusia, ya. Konflik batin ya, di sini di dalam hati itu tumbuh, kemudian dia melakukan sebuah pengalaman estetis. Nah, estetis apa? Ya indah itu. Jadi pengalamannya penuh dengan keindahan. Nah, hanya Pak Sudarmaji itu menyebutkan bahwa seni itu bisa diintegrasikan atau diaplikasikan melalui beberapa bidang atau media. Ada garis, ada warna, ada tekstur, ada volume, ada gelap dan terang, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa, banyak sekali ya Nak ya, pendapat ahli di bidang seni, tetapi hanya 4 yang akan Pak Ardi sampaikan. Terakhir yang akan Pak Ardi sampaikan adalah dari James Murko. Jadi seni itu penjelasan atau aplikasi dari rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan melalui perantara. Jadi ini jiwa manusia ya Nak ya, ini ada jiwa manusia, ini segumpal jiwa ya, kemudian dikeluarkan melalui perantara. Ini ada perantara di sini. Nah, di sini ada audiens. Audiens ini menangkap hasil komunikasi antara yang mengeluarkan seni tadi. Ya, karena ditangkap oleh indera, baik indera pendengar, penglihatan, atau melalui perantara gerak. Ya. Jadi kalau James Murko ini anak-anak lebih mengedepankan, menekankan bahwa seni adalah sebagai media komunikasi atau communication begitu ya. Ya. Dari 4 ini anak-anak coba perhatikan. Dari pendapat Ki Hajar Dewantoro, Alexander Baumgarten, kemudian Sudarmaji dan James Murko, semua menyebutkan bahwa seni adalah perbuatan yang dari dalam manusia, dari diri manusia, dan mempunyai sebuah keindahan atau estetis. Baik itu pengalaman estetis maupun kegiatan estetis. Jadi inti dari seni adalah dia punya sifat yang estetis. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Oke. Selanjutnya anak-anak.
tentunya sebuah seni itu mempunyai fungsi atau manfaat. Ya, ada beberapa manfaat tentang seni. Yang pertama untuk individu atau untuk diri dia sendiri. Jadi untuk dirinya sendiri, seni itu berfungsi sebagai yang pertama, dia memenuhi kebutuhan fisik. Jadi ada sebuah kepuasan batin apabila pelaku seni itu melakukan kegiatan seni atau berkesenian. Ya, ada seseorang yang lebih senang, lebih bangga apabila dia itu menyanyi dengan ditonton oleh penonton. Iya enggak? Ada, karena apa? Dia lebih bangga begitu. Dia terpenuhi kebutuhan fisiknya, dia terpenuhi kebutuhan batinnya begitu. Ya. Kemudian ada juga fungsinya seni sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Coba, anak-anak kalau sedang stres ya, sedang stres, banyak PR, banyak tugas dari prakarya, dari BTIK begitu ya, dari tugas-tugas mata pelajaran yang lain. Bahkan tadi ada yang WA Pak Ardi, tugas bola voli itu bagaimana, padahal Pak Ardi guru seni budaya ya. Berarti kan dia begitu stres menerima tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, ada pasti salah satu di antara kalian dengan relaksasinya mendengarkan musik. Iya tidak? Relaksasinya gitaran, relaksasinya melukis. Itu adalah sebuah fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Ya, jiwa yang ada di sini. Meluapkan emosi begitu, ekspresi karena seni itu adalah peluapan ekspresi. Selanjutnya anak, fungsi yang dari seni yang lain adalah fungsi sosial. Nah, ini anak-anak yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di fungsi pendidikan. Untuk fungsi seni di dalam bidang pendidikan formal, itu nanti kita lakukan di pendidikan di lingkungan sekolah. Kalau non formal di masyarakat. Kalau di informal di lingkungan keluarga. Tentunya pasti anak-anak di rumah, ya. Contohnya begini anak-anak. Anak-anak di rumah bete karena tidak diberi uang saku oleh orang tua. Pasti kalian akan merayu orang tua mencari cara dengan berbagai media apapun agar kalian menerima uang saku dari orang tua. Contoh ya, misalkan dengan saya tak membersihkan piring ya di dapur. Itu kan seni, bagaimana strategi begitu ya. Nah, kemudian ada hal lain yang sebagainya. Kemudian di pendidikan formal. Kalau di pendidikan formal sudah jelas, seni sudah masuk dalam mata pelajaran dan itu sangat menguntungkan kita. Karena apa? Itu menjadi media komunikasi. Coba, anak-anak masih ingat tidak waktu anak-anak TK? Anak-anak lebih cepat menghafal anggota tubuh ya, itu dengan seni sebenarnya anak-anak, tanpa disadari. Atau menghafalkan anggota keluarga itu dengan bernyanyi. Itu pasti. Tuh satu, aku sayang ibu. Dua, dan lain sebagainya. Ya. A, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu kan dengan seni, dengan akan lebih cepat hafal. Itu salah satu contoh fungsi seni dari segi sosial. Kemudian ada lagi anak-anak, seni yang difungsikan sebagai ritual keagamaan. Ini contohnya misalnya di Bali begitu ya. Ya maaf yang Nasrani itu kan banyak bernyanyi. Di agama Islam pun ada sholawatan, itu kan untuk keagamaan ya. Gitu. Kemudian informasi, ini yang tadi Pak Adi sampaikan bahwa seni itu bisa dijadikan media komunikasi. Contoh, ini yang Pak Ardi sampaikan hari ini dengan PowerPoint, itu kan seni menyampaikan dengan jarak jauh ya. Jadi tidak harus tatap muka, tidak harus langsung bertemu dengan kalian. Dan yang terakhir yang hampir semua itu menganggap bahwa seni itu sebagai sarana hiburan, yaitu karena dengan kalian menonton sebuah pertunjukan seni atau gambar atau pameran dan sebagainya, kalian akan merasa senang, terhibur. Nah, ini fungsi
seni sebagai media hiburan. Baik. Nana, ada yang tanyakan? Kalau ada, silakan komen di kolom komentar ya, bukan kolom chat di live ini, tapi di komentar aja nanti. Biar nanti bisa kita diskusi di situ. Baik, anak-anak, akan Pak Adi lanjutkan untuk cabang-cabang seni. Anak-anak, cabang seni yang ada, yang sering kita kenal ada 4 anak-anak. Sebenarnya ada banyak ya, ada 3 dimensi, 2 dimensi gitu ya. Tapi yang akan kita bahas adalah ada 4. Yang pertama adalah seni rupa, yang kedua seni tari atau gerak, yang ketiga adalah seni musik, dan yang keempat adalah seni teater. Tetapi anak-anak, untuk cabang seni yang anak-anak pelajari di SMP Negeri 42 Semarang tercinta ini adalah hanya seni tari dan seni rupa. Di mana seni tari didapatkan pada saat semester 1 dan nanti di semester 2-nya tentunya anak-anak mendapatkan materi seni rupa. Untuk musik dan teater nanti kita bisa belajar melalui ekstrakurikuler. Baik, kita akan beranjak ke poin nomor 2 anak-anak, seni tari. Ayo yang masih tidur bangun dulu. Dan yang belum subscribe, subscribe ya anak ya, dan di like, jangan di unlike loh ya. Oke, anak-anak, seni tari itu adalah seni 3 dimensi yang bertumpuan pada gerak. Kalian tentunya bergerak setiap hari ya. Ya. Gerak itu tidak semuanya dikatakan tari. Ada 2 indikator. Gerak itu dilakukan secara sadar dan mempunyai nilai estetis. Jadi kita bergerak, orang itu bergerak sadar. Orang gila ya di jalan atau di rumah sakit jiwa bergerak-gerak itu tidak menari walaupun dia bergeraknya seperti joget. Itu tidak menari nak, karena apa? Dia tidak sadar, akalnya tidak dipakai. Edan dengan ngedan itu berbeda ya nak ya. Kalau ngedan itu tari karena apa? Dia normal, tapi dia ngedan, berperilaku seperti orang edan. Ya. Nah, gerak itu mempunyai keindahan, punya struktur-struktur keindahan anak-anak. Dan struktur keindahan itu punya maksud yang akan disampaikan. Nah, maksud yang disampaikan itu apa? Dia berasal dari jiwa yang diekspresikan melalui bentuk gerak yang diperhalus. Misal, ini biasanya anak-anak kalau melihat orang atau benda jauh itu seperti ini. Ya, tapi dalam tari didistorsikan menjadi gerak maknawi, diestetiskan menjadi gerak ulap-ulap. Atau ini, ulap-ulap. Ya. Biasanya kan gini. Sembahan gini. Nah, tapi kalau ditari pasti ada gini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti seperti itu. Ya. Karena apa? Didistorsi, ekspresi jiwanya diperhalus, kemudian ekspresi jiwanya diberi makna yang mendalam tentang keindahan seni itu sendiri. Jelas anak ya? Sekarang kita akan bahas tentang pengertian seni dari beberapa ahli. Nah, menurut Jazuli, ini adalah profesor seni dari Universitas Negeri Semarang. Beliau mengatakan bahwa seni tari adalah irama musik yang mengiringi, kemudian mempunyai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pencipta tari melalui penari. Jadi biasanya pencipta tari itu mempunyai maksud dan tujuan yang akan disampaikan dari tari itu. Karena tari itu punya makna. Setiap gerakan punya makna. Itu dari Profesor Jazuli. Ya, Muhammad Jazuli. Kemudian dari ahli seni dari Surakarta, menurut Pak Sudarsono, bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Oke, indikatornya 2 ya nak ya, indah dan ritmis. Ritmis itu apa nak? Ritmis itu punya ketukan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Misalkan gerakan Deleng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau gerakan ukel. 1, 2, 3, 4. Atau bahkan yang 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ritmis, punya ketukan sendiri-sendiri. Tergantung apa? Tergantung pencipta tarinya mau menciptakan makna yang seperti apa. Ya, itu menurut Pak Sudarsono. Kemudian, menurut Pangeran Suryo Diningrat, bahwa tari adalah gerak ya, yang dihadirkan oleh seluruh anggota tubuh seseorang, dilakukan selaras seirama dengan musik. Ya, jadi kalau bergerak tidak seirama dengan musik atau melawan tempo, itu menurut Pangeran Surya Diningrat itu bukan tari, hanya bergerak atau joget. Oke, sekarang terakhir dari Aristoteles, bahwa seni tari menurut beliau adalah gerakan yang ritmis. Dia sependapat dengan pendapatnya Prof. Siapa tadi? Sudarmono, ya, bahwa gerakan tari itu ritmis. Kemudian menggabungkan juga dari Prof. Jazuli, menyampaikan suatu karakter. Jadi pesan yang akan disampaikan kepada penonton melalui penari itu tersampaikan melalui gerak-gerak tari tersebut. Ya, itu dari beberapa definisi menurut ahli. Ya, dari Sudarsono, Prof. Jazuli, kemudian dari Pangeran Suryo Diningrat, dan terakhir Aristoteles. Sebenarnya banyak sekali anak-anak. Dari Bagong Sudiharjo, Retno Maruti, dari Bintang, Hanggoro Putro, terus dari Ardiansa juga ada ya definisi tari. Yang jelas indikatornya tari itu pertama adalah gerak. Setelah gerak dilakukan secara sadar dan punya keindahan serta ritmis. Itu ya. Itu adalah indikator dari tari. Baik, anak-anak. Selanjutnya, elemen-elemen dari seni tari itu ada 2. Yang pertama elemen pokok. Elemen pokok itu ada gerak tari, kemudian ada ruang, kemudian ada waktu. Kemudian anak-anak di kolom yang berwarna hijau ini ada tata rias dan busana, ada iringan, ada tempat pertunjukan atau panggung, ada properti, ada tata lampu dan lain sebagainya, ada apa? Panitia dan lain sebagainya ya. Itu termasuk apa sih anak-anak? Kalau sebelah sini iringan, sebelah kuning adalah elemen pokok atau unsur pokok, maka yang hijau adalah apa anak? Ya, betul, elemen penunjang atau unsur pendukung dalam tari. Tentunya kan ada yang pokok, ada yang penunjang ya. Iya, ada vokal, ada konsonan. Iya kan? Iya. Ada pattern, ada gebetan. Ya kan? Itu ada yang pokok, ada yang penunjang. Tapi kamu nggak boleh pacaran dong. Ya, oke. Kita akan bahas satu-satu ya, Nak ya. Tentang hari ini kita hanya membahas tentang ini, Nak. Elemen pokok, gerak tari, ruang, dan waktu. Hanya 3 ini. Yang ini materi kelas 8. Jadi kalau kalian mau membahas ini, nanti mau dibahas ininya, tentang tata rias dan lain sebagainya, kalian harus lulus ini dulu. Gerak tari, ruang, dan waktu. Ini di kelas 8. Naik dulu nanti di kelas 8. Oke? Baik. 1, 2, belum subscribe kan? Kalau belum subscribe masih merah loh. Ya, oke, kita ke yang pertama. Gerak tari anak-anak. Gerak tari adalah proses perpindahan satu sikap tubuh ke sikap yang lain atau movement, ya. Gerak artinya pindah atau move. Move, ayo move, bergerak, 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 seperti itu. Ya, misalkan ini 1, 2, dia kan bergerak dari sini ya, sisi kanannya Pak Ardi ke sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, nah, misalkan seperti itu. Ya, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan seperti itu kan movement, ini perpindahan tangan. Ya. Tetapi anak-anak, di dalam gerak tari itu dibagi menjadi 2.
Ingat, dibagi menjadi dua, gerak tari. Ya. Yang pertama adalah gerak murni atau pure movement. Pure movement itu gerak yang apa adanya. Misalkan gerak melihat ya melihat, ini melihat. Kemudian gerak berlari ya berlari, ya berlari. Kemudian ada gerak tepuk tangan ya tepuk tangan. Ya. Gerak melompat ya melompat. Itu gerak yang apa adanya. Itu gerak murni. Sedangkan ada satu gerak lagi yang gerak yang namanya gerak didistorsi. Kita lebih kenal dengan gerak maknawi. Kalau anak-anak mungkin lebih mengenal dengan gesture ya, gestur atau apa ya? Lenggak-lenggok badan tubuh itu gestur. Gestur mungkin loh orang apa nai, misalkan gitu. Ada lagi itu loh body shaming. Nah, termasuk itu apa? Karena gestur yang dilihat itu gestur. Oke, contoh gerak maknawi seperti tadi. Misalkan ini, anak-anak akan melihat secara jauh. Nah, biasanya kan gini ya. Foto itu, seperti tadi itu. Nah, gerak maknawinya lagi adalah ini. Ulap-ulap. Atau ngilo astona. Anak-anak kalau melihat cermin atau kaca, pasti seperti ini. Ngaca. Ya kan? Gini. Wah, berarti ganteng ya. Saya udah berapi belum ya? Pasti seperti itu. Tapi dalam tari Jawa, itu ada gerak maknawi namanya ngilo. Sama-sama artinya adalah bercermin. Nah, cerminnya dari mana? Dari asto, ngilo asto dari tangan. Seperti ini disilangkan. Terus di ngilo. 1, 2, 3, 4. Ya, kelihatan ya? Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu ngilo. Banyak sekali gerak-gerak manawi. Nah, belajar tari itu luar biasa nanti, asik sekali nak. Jadi ada gerak-gerak yang punya makna tersendiri. Misalkan kalian ingin menyampaikan sesuatu kepada teman agar teman yang lain tidak tahu melalui gerak tari boleh, ya itu bisa kok. Orang kelaparan, isyarat, bahasa isyarat, bagaimana mencontohkan sikap-sikap kelaparan di dalam gerak tari bisa. Bagaimana dalam masa pandemi ini membuat tarian yang berhubungan dengan new normal bisa, ya sebenarnya bisa. Tinggal bagaimana kreativitas masing-masing pencipta gerak itu sendiri atau pencipta tari, penyusun tari. Oke, anak-anak sampai di sini jelas? Oke, akan Pak Adi contohkan beberapa gerak tari atau sikap tari, khususnya tangan, yang nantinya anak-anak akan praktikkan di tugas akhirnya nanti di pertemuan kali ini. Oke. Ini tadi sudah disebutkan ya bahwa gerak murni itu untuk hanya mendapatkan bentuk yang artistik saja, tidak dimasukkan menggambarkan sesuatu. Kalau maknawi jelas mempunyai arti. Nah, ini anak-anak beberapa contoh sikap-sikap dalam tari Jawa untuk gerak tangan. Nah, ada namanya boyo mangap. Tahu boyo ya? Ya, boyo, buaya. Buaya kan kalau mangap-mangap buka ya. Nah, buaya mangap itu begini anak. Ibu jari itu lurus ke depan, mangap, tidak nutup. Nah, kalau nutup nanti sudah beda lagi. Kalau nutup sudah beda lagi. Dari jari yang keempat, dari telunjuk, tengah, manis, sama kelingking, itu lurus ke atas. Kemudian untuk siku, ini membentuk siku, nak. Jadi tidak seperti ini ya. Kalau seperti ini sudah nyatek nanti. Nah, seperti ini. Ini sudah boyo mangap. Jelas, nak? Nah, ini tampak depan. Lihat screen di pojok samping, kiri, atas. Kalau ini dari samping. Ini boyo mangap. Bisa ya? Coba praktekkan anak-anak. Iya, betul. Daril pinter itu Daril ya. Ya. Ya, iya real, betul real ya. Selanjutnya, sikap yang kedua ngerayung atau ngerudi. Sama nak, hanya ini ibu jari nempel di bawah jari kelingking. Nah, kalau tadi boyo mangap ini buka, ya, boyo mangap itu buka, maka ngeruji atau ngerayung itu ibu jarinya nempel di belakang.
Oke. Selanjutnya adalah gerak nyekiting. Nyekiting adalah ibu jari ketemu jari tengah, ya, membentuk lingkaran. Nyekiting. Ibu jari ketemu jari tengah membentuk lingkaran. Jari-jari yang lain juga membentuk lingkaran. Ini tampak samping. Nanti Pak dicontohkan prosesnya pada saat di Instagram ya, biar kalian juga mencontoh. Ya bisa? Ayo. Udah bisa belum? Bintang, coba bintang, ayo. Sambil tiduran? Boleh, yang penting sikapnya bagus. Ya. Oke, selanjutnya adalah gerak nyempurit. Perbedaannya anak-anak. Kalau nyempurit itu, kalau tadi nyekiting adalah ibu jari ketemu jari tengah membuat lingkaran. Tapi kalau nyempurit, ibu jari, ya, ibu jari ketemu dengan jari telunjuk. Tunggu dulu. Di tengah-tengah jari tengah. Nah, jari tengahnya agak lurus. Jari manis dan jari kelingking menyesuaikan. Nah, jadi gini. Nah, yo, bundet pora gue. Nah, gini. Biasanya ini dipakai untuk cakil. Hahaha, ya, kayak gini ya. Nanti kalau sudah praktek, ini digunakan soalnya nantinya ya. Ada lagi ngepel. Kalau ngepel nanti, itu nanti ya, ngepel. Bukan ini ya, bukan ini tapi ngepel, ngepel dalam tari itu seperti ini. Oh, ini gimana tuh kameranya? Kameranya kok sensitif dengan Pak Ardi ya? Dengan orang ganteng itu sensitif ini. Oke, sekarang ada lagi gerak. Oh sudah, hanya 3 ya, beberapa sebenarnya nih ya. Nah nanti ini dipraktekkan ya nak ya. Ini gerak tari putra maupun putri sama. Baik, sudah jelas nak. Ini beberapa contoh atau contoh tentang gerak dalam tari. Di tari Jawa itu ada 3 dasar. Nah, 1 tari putri, 2 tari putra alus, dan yang ketiga adalah putra gagah. Nanti kita akan lebih bahas di situ. Karena berhubungan dengan gerak tadi. Anak-anak, selanjutnya adalah ruang. Elemen dasar yang kedua adalah ruang. Ruang itu unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerak. Contoh, Pak Ardi, ruang itu bukan ruang secara umum ya. Ada 2 soalnya nak. Jadi ruang itu kan dibatasi nak oleh imajinasi dari penari itu sendiri. Ya, dalam definisi lain yang disampaikan oleh Prof. Jazuli bahwa ruang itu dilakukan dari tubuh penari tanpa dia beranjak dari tempat. Ya, kalau sudah beranjak dia sudah membuat pola lantai atau formasi, walaupun dia sendirian. Ya, yang dijangkau biasanya dari tangan dan kaki. Kalau tangan itu biasanya jangkauannya dari sini, dari tumpul, kemudian siku-siku, terus sudut lancip. Ya, misalkan ini nak, dari tumpul, ini kan membentuk ruang ya nak ya, membentuk ruang. Kemudian ini membentuk ruang, kemudian di bawah juga membentuk ruang lagi. Oke, jadi indikatornya untuk ruang itu adalah penari itu sendiri membuat ruang yang dari gerakan tangan, gerakan kaki. Ya. Kalau penari itu movement dari tempat pertama ke tempat selanjutnya itu bukan ruang lagi, tapi sudah pola lantai. Nah, ya, itu ruang dalam pentas. Baik, ada 2 anak-anak di ruang ini. Yang pertama adalah ruang pentas, yang kedua ruang imajinatif yang tadi Pak Ardi sebutkan. Bahwa ruang pentas itu, yaitu tadi, apa yang digunakan untuk pentas. Sedangkan ruang imajinatif yang ada dari tubuh manusia. Kurang jelasnya nanti kita praktek biar anak-anak tidak bingung. Contoh, nih yang ruang pentas. Ya, indikatornya ruang pentas itu anak-anak itu ruangan yang digunakan secara nyata, real itu digunakan untuk menari, arena, panggung ya. Outputnya ini anak. Jadi panggung ini, arena. Ruang pentas itu berarti arena. Oke. Tetapi, nah ini contoh ruang pentas.
Bukan ini ya nak ya, tapi ini semua ini yang dilakukan ini yang blok warna hitam ini semua adalah ruang pentas. Selanjutnya ini lagi ruang pentas. Ini di mana nak? Coba di mana? Ada yang sudah pernah menonton secara live di sini? Ini di Prambanan ya, Ramayana Ballet ya. Ini dulu Pak Adi juga pernah jadi penari sana ya waktu masih zaman mahasiswa. Ini anak-anak, ruang pentasnya ada di mana? Ini, pelataran ini. Kemudian ini tangga juga ruang pentas. Ini juga ruang pentas. Bagi pemusik ini, karawitan juga mereka juga pentasnya di sini. Ya, yang digunakan untuk menari ya di sini. Ya. Oke, ini pada saat saya berada ini. Ya. Ada lagi anak-anak, ini ruang pentas lagi. Ini sama-sama di Prambanan. Hanya ini di indoor, yang tadi di outdoor langsung. Ini adalah background-nya Candi Prambanan. Kalau ini sama-sama di Prambanan, tapi yang di indoor. Hanya background-nya ini dengan LCD ya, dengan tampilan Ratu Boko situsnya. Ini juga arena pentas anak-anak. Ruang pentas juga. Oke, selanjutnya. Ini yang sering sekali kalian saksikan. Yaitu ruang pentas di pendopo. Ya, khususnya masyarakat Jawa itu pasti punya pendopo. Bahkan kelurahan juga punya pendopo ya. SMP itu bukan pendopo ya, yang di samping kolam, samping kantin, itu bukan pendopo nak, tapi apa? Itu gazebo. Pendopo itu ada tiang-tiang di tengah. Bedanya itu. Nah, kapan-kapan kita akan menari di pendopo ya. Insya Allah. Minimal pendoponya UNES. Nanti saya ajak ke sana. Kalau enggak pendoponya balai kota, itu bisa nanti ya. Kita fasilitasi ke sana. Lama anak-anak mau. Oke. Selanjutnya anak, yang kedua adalah ruang tentang imajinatif. Seperti yang Pak disampaikan, ruang imajinatif itu berhubungan langsung dengan tubuh penari. Indikatornya adalah batas imajinasinya penari itu sendiri. Jadi bergerak sesuai dengan jangkauan tangan, jangkauan kaki, dalam keadaan tidak berpindah tempat. Ya, nanti outputnya adalah desain garis yang ditimbulkan oleh penari. Contoh anak-anak. Nih, sekali lagi. Pak Ardi akan mencontohkan gerak tangan ukel. Ya, dari sini anak-anak. Dari sini. 1, 2. Nah, saya kan membuat ruang di sini, nak. Dari sini. Nah, bawah dagu. Kemudian ke sini. Kemudian diukel di telinga. Nah, berarti kamu membuat ruang di sini. Kemudian maaf, ini naik ya. Nah, ini juga membuat ruang di sini. Nah, itu ruang, nak. Belum lagi kaki. Ada cancer, ada junjungan, ada apa? Lompat, ada jinjit, ada trisik itu nanti ya. Banyak sekali. Lihat anak-anak. Ruang. Oke. Contoh. Nah, ini anak-anak. Percaya enggak, anak? Penari ini jumlahnya ada 5. Yang sebelah sini ini Pak Ardi, tapi nggak kelihatan kan? Iya. Karena Pak Ardi ada di depan kalian ini, jadi nggak ikut di layar ya. Ini adalah ruang-ruang yang diciptakan melalui gerak-gerak melalui gerak tari putra gagah. Ya, tadi kan ada 3 ya. Putri, putra alus, dan putra gagah. Ini putra gagah, sehingga gerakannya itu gagah. Volume atau ruang yang tercipta itu lebih besar dari 90 derajat. Nih, ya, kakinya buka kuda-kuda atau mendaknya ya. Kemudian mentang tangannya ya di atas ya, ngepelnya ini tangannya ngepel seperti ini. Megang jemparing. Ini bukan panah ya, Nak ya, tapi jemparing ya. Ini namanya tari jemparingan. Ya, jelas ya. Kemudian ini lagi. Nah, ini ruang gerak tari putri. Nah, lebih sempit lagi. Ini tari Surakarta, ini tari dari Yogyakarta, golek tulung dayung, dan ini tari gambyong.
Ruangannya juga yang tercipta ini sempit ya, sesuai dengan gerak tari putri. Kemudian ini. Nah, ini ada gerak sembahan silo, sembahan jengkeng, dadap anurogo, dadap impuran, nayung, oklak, bambangan, ombak banyu. Itu semua adalah gerak-gerak tari dari Jawa Tengah, khususnya gaya Surakarta, tetapi putra alus. Kalau yang ini putri, ini putra gagah, yang terakhir tadi adalah gerakan tari putra alus, walaupun ditarikan oleh penari putri. Ya, oke. Sampai di sini anak jelas? Jelas. Kalau nggak jelas, kalau kurang jelas, review lagi. Lebih kurang jelas lagi, silakan komen di kolom komentar bawahnya ya. Dan Pak Adi mengingatkan lagi anak-anak, tolong yang belum subscribe silakan subscribe. Oke? Beramallah sedikit. Ya. Baik, anak-anak, yang ketiga adalah unsur waktu, time. Ya Pak, sekarang sudah sampai 40 menit, kuotanya habis. Sabar, kan bisa ditonton lagi ya. Jadi belajar seni budaya ini, kenapa Pak Adi diunggah di YouTube itu bukan Pak Adi nyari keuntungan, tidak. Jadi biar kalian bisa membukanya sewaktu-waktu ya. Jadi kalau hari ini tidak punya kuota, nggak apa-apa, absen dulu. Nanti beli kuota dulu, ditonton separuh dulu, nggak apa-apa. Tonton lagi, tonton lagi, tonton lagi. Karena biar kalian juga lebih dekat dengan pelajaran seni budaya, khususnya tari. Karena apa? Ardi masih ingin menghilangkan statement bahwa putra khususnya ya menari itu wagu. Enggak. Tapi putra menari itu keren. Ya, kadang yang putri aja nggak bisa nari, apalagi tari tradisi. Baik, anak-anak, waktu itu ada dua. Yang pertama adalah tempo, yang kedua adalah durasi. Durasi itu perbedaannya dengan tempo. Durasi itu lamanya, nah. Ini durasi ya, ada durasi. Durasi itu dari pertama mulai menari sampai akhir. Itu durasi. Panjangnya, lamanya selama tarian itu berlangsung. Berapa durasinya? 5 menit, 10 menit, 7 menit, 6 detik, dan sebagainya. Tapi kalau tempo itu adalah cepat lambatnya ketukan atau hitungan. 2, 4, 6, 4. 2, 4, 6, 4. Misal seperti itu. Ya, jelas enggak? Ya, harus jelas. Ini hanya dua loh, tempo dan durasi. Misalkan tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, atau ini coba 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa gerak kepala seperti itu? Bisa. Atau ini gerak tangan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ya, itu tempo. Jelas? Jelas. Oke, anak-anak ada yang tanya kan? Oh, silakan komen aja ya. Nanti bisa, pokoknya komen saja di kolom komentar, biar nanti teman-teman yang lain bisa saling mengomentari juga. Oke. Itu saja anak-anak materi pelajaran pada pertemuan kedua ini tentang gerak tari, ruang dalam tari, serta waktu dalam tari yang tergabung dalam elemen dasar tari atau unsur pokok tari. Oke, saya harap anak-anak bisa memahami hal itu, kemudian bisa mengaplikasikan karena elemen dasar tari adalah fondasi utama kalian untuk berangkat ke pelajaran tari di tahap selanjutnya. Ya, jangan lupa setelah ini ada tugas untuk capaian keterampilan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah anak-anak silakan mengamati contoh gerak yang ada pada akun Instagram Pak Ardi. Boleh follow, boleh tidak, silakan. Yang penting kalian membuka karena tidak saya privat ya. Karena public figure itu harus dibuka ya. Sombong boleh ya, Nak ya. Ya. Ini jangan lupa Ardi Sengkut. Pakai DH ya.
pakai underscore. Di situ cari pokoknya yang tugas praktek pembelajaran pertemuan kedua kelas 7. Nah, ya. Nanti ada gerakan, silahkan dicontoh, diamati, biar kalian praktekkan, rekam, tubuhnya kelihatan, kemudian bagian-bagian yang utamanya kelihatan. Kalau itu gerak tangan berarti tangannya kelihatan, wajahnya kelihatan. Kalau itu gerak kaki berarti kakinya juga kelihatan. Boleh dimixkan dengan musik, silahkan. Mau polosan tidak dengan musik, silahkan. Tetapi anak-anak perlu kita sepakati bersama bahwa tugasnya itu kalau praktik berarti menggunakan pakaian sesuai kesepakatan. Kelas kalian apa warnanya kemarin kaosnya, warnanya dominannya itu dipakai. Ya, agar tidak salah masuk. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa apabila Instagram kalian itu namanya itu bukan nama kalian, tidak apa-apa. Pak Ardi izinkan. Wong Ardi Sengkut aja bukan nama Pak Ardi kok. Ya, tapi kan Pak Ardi sudah terkenal. Jadi Ardi Sengkut siapa tuh? Oh, ternyata orang ganteng guru seni budaya kelas di SMP 42 gitu ya. Tidak apa-apa ya. Udah tahu. Nah, anak-anak di captionnya ditulis nama kalian lengkap, kelas dan nomor absen. Oke? Dan nomor absen. Setelah itu anak-anak ini nomor 4 wajib sekali. Tanda pagarnya jangan sampai lupa. Ada berapa? 10 tanda pagar. Pada daring 2020, pada angkatan 6, jangan sampai kalian pada angkatan 7. Ya, karena nggak ada, belum ada. Ya, apalagi pada angkatan 1, 2, 3. Sudah lulus. Ya, apalagi pada angkatan 45. Ya, berarti kalian, berarti kalian kelas 8 dan kelas 9. Kemudian, ini anak-anak, gerak tangan 1 serta elemen dasar tari itu apa? Materi pada pagi hari ini. Ini indikator untuk mencari tugas pada siang hari ini. Oke? Pagi hari ini. Kemudian tambah Merdeka Berkarya, Merdeka Belajar, pada menari 2020, budaya Indonesia dan pelajar Semarang hebat. Ini jangan lupa ya, ini hashtag ya atau tanda tagarnya itu titipan dari Pemkot loh. Pelajar Semarang hebat. Tapi Pak Ardi nggak kampanye ya, Nak ya. Ya. Jelas anak-anak? Kalau tidak jelas, silakan tanyakan di komentar. Kurang jelas lagi, bisa DM Pak Ardi di Instagram. Ya. Nanti pokoknya kalian cek postingan tugas praktiknya. Pak Ardi sudah mengkombinkan itu Instagramnya Pak Ardi saya campur untuk pribadi, untuk usaha, juga untuk pembelajaran. Semua apa anak-anak? Semua hanyalah demi kalian. Ya, oke. Itu saja anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang hari ini didapat akan membekas dan mewakili pertemuan tatap muka yang seharusnya kita lakukan. Dan tetap semangat karena bergerak adalah bisa menambah imunitas menjadi lebih baik. Lawan pandemi dengan menari. Oke anak-anak, karena kalian adalah pelajar Semarang hebat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.